Ya, selamat datang kembali di kuliah kriptografi dan keamanan sistem informasi. Masih membahas tentang public key kriptografi, dalam hal ini adalah RSA. Baik, RSA adalah salah satu public key kriptografi yang paling banyak digunakan dan banyak dikenal ya. Best known and widely used public key scheme. RSA ditemukan oleh tiga orang, yaitu Rivers, Samir, dan Adelman. Namanya sendiri, nama RSA sendiri diambil dari singkatan dari nama mereka. Jadi mereka ini dari MIT dan ditemukan pada tahun 1977. Nah, kemudian mereka menggunakan algoritma ini menggunakan exponentiation of integers dalam finite field, yaitu Galois field. Kemudian mereka menggunakan modulo dari sebuah prime. Kemudian kompleksitinya adalah log n pangkat 3. Jadi termasuk disebut dengan easy. Dan kemudian mereka menggunakan large integers, yaitu contohnya 1024 bits ya, contohnya bisa lebih besar lagi. Kemudian security-nya itu terkait dengan factoring large numbers, yaitu biaya atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan faktorisasi terhadap large numbers-nya tadi. Nah, faktorisasinya itu membutuhkan komputasi atau kompleksitinya adalah E pangkat log n log n. Jadi ini termasuk hard operation untuk melakukan atau mendapatkan faktor dari sebuah large number of prime ya. Kemudian ini adalah setup keys dari RSA. Jadi sebelum dia digunakan untuk mengenkripsi, di generate dulu public dan private key pair-nya. Jadi untuk mengenerate public dan private key pair-nya, maka ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, menentukan atau memilih two large primes at random, jadi dua bilangan yang sangat besar, bilangan prima yang sangat besar, contohnya P dan Q. Nah, ini adalah random, secret ya, rahasia, tidak boleh disebarkan oleh ke pihak lain. Kemudian melakukan komputasi dengan untuk mendapatkan n yang akan digunakan sebagai modulo dari nanti operasi enkripsi. Nah, n itu adalah P kali Q dari large numbers tadi, large prime tadi. Kemudian dicari juga Vn, Toition n, yaitu P kurang 1 kali Q kurang 1. Ini secret ya. Ini secret. Kalau tadi n itu adalah public, ya, Vn itu secret. Kemudian memilih nilai random untuk sebagai public key-nya, untuk encryption key-nya, public key, dimana nilai E itu adalah di antara 1 dan Vn. Kemudian greatest common divisor dari E dan Vn itu adalah sama dengan 1. Nah, kemudian dari E tersebut dilakukan pencarian nilai D-nya atau private key-nya dengan cara melakukan mencari inverse dari E. Jadi E kali D sama dengan 1 mod Vn. Nah, ini berarti E adalah inverse dari D, D juga multiplicative inverse dari E. Dan nilai D adalah antara 0 dan N. Untuk mendapatkan nilai D tersebut menggunakan extended Euclidean algorithms. Kemudian ya. Nah, setelah didapatkan private key-nya, maka lengkaplah sudah key yang dibutuhkan. Public key-nya adalah sebagai berikut, E, N. Private key-nya adalah D, P, dan Q. Nah, setelah public key-nya ditemukan, maka siap untuk digunakan untuk melakukan enkripsi. Namun sebelum dilakukan enkripsi, block message-nya atau datanya atau message-nya harus dibagi atas blok-blok terlebih dahulu. Sama seperti yang terjadi pada symmetric key seperti DAS maupun AES. Jadi setiap blok itu direpresentasikan dengan
sebuah bilangan integer. Jadi message yang besar dibagi-bagi jadi blok-blok. Nah, di mana besar bloknya ini harus lebih kecil dibandingkan dengan n yang modulo tadi. Jadi modulo n lebih kecil. Kemudian ukuran block size-nya itu kecil sama dengan log 2 dari n bits ya. Jumlah bitsnya kecil dari log 2 n. Kalau bicara tentang block size dalam bits, kalau ini tadi bicara tentang integer number. Integer numbernya harus lebih kecil daripada n. Nah, kemudian jika block size-nya adalah k bits, maka aturan ini berlaku bahwa 2 pangkat k kecil sama dengan n dan kecil sama dengan 2 pangkat k plus 1. Nah, ini harus dipenuhi. Ya, nah untuk melakukan enkripsinya, jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, enkripsi menggunakan public key yaitu e,n. Komputasinya adalah sebagai berikut: C ini ciphertext sama dengan m itu adalah message-nya pangkat e mode n, dimana 0 kecil sama dengan m kecil sama dengan kecil n, tidak bersama. Kemudian untuk mendekripsi, nah menggunakan private key, komputasinya adalah m sama dengan c pangkat b mod n. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa m harus lebih kecil dibandingkan dengan n. Ini sudah merupakan persyaratan tadi. Jadi secara komputasi sebenarnya sederhana, tapi kalau melakukan faktorisasi maka ini akan tidak sederhana, cukup sulit komputasinya. Nah, kemudian pertanyaan, kenapa RSA bisa bekerja? Ya, karena komputasinya bisa dilakukan, sederhana sebenarnya. Karena ada cara juga untuk melakukan komputasi, memudahkan proses komputasinya. Salah satunya menggunakan Euler's theorem, yang mana Euler's theorem menyatakan a pangkat Pn mod n sama dengan 1, di mana greatest common divisor dari a, n sama dengan 1. Nah, kemudian di RSA memiliki n sama dengan p kali q, Pn sama dengan p kurang 1 kali q kurang 1. Kemudian secara hati-hati dipilih E dan D, yang E kemudian ditentukan D yang merupakan inverse dari mode Vn. Kemudian ini persamaan berikutnya E kali D sama dengan 1 tambah K Vn. Untuk sangka yang tergantung dari E, tergantung dari E-nya yang dipilih secara random tadi. Kemudian untuk casesnya, greatest common divisor dari m, n itu bisa sama dengan 1, bisa juga lebih dari 1. Tapi dalam hal ini lebih fokus ke 1, tapi bisa juga besar dari 1. Oke. Nah, ini contoh dari RSA. Komputasi dari RSA, pertama dia memilih prime numbernya P sama dengan 17, Q sama dengan 11. Dilakukan komputasi dan didapatkan N sama dengan 187. N di sini sama dengan N besar tadi di slide sebelumnya. Kemudian Vn itu P kurang 1, Q kurang 1 sama dengan 160. Kemudian pilih E yang merupakan garis common divisor dari E dan Vn 160. Maka dipilih E sama dengan 7 dalam hal ini. Nah, setelah dapatkan E maka dapat ditentukan D, di mana D kali E sama dengan 1 mod 160, dan D harus lebih kecil dari 160. Maka ditemukan D sama dengan 23. Ya, karena 23 kali 7 sama dengan 161, di mana merupakan 10 kali 160 tambah 1, di mana ini adalah sisanya. Greatest common divisor 1. Kemudian dengan demikian dapat diperoleh public key yaitu KU sama dengan 7,187. Ini E dan ini hasil kali ini N tadi. Kemudian private key-nya adalah 23, 17 dan 11, semuanya adalah rahasia.
Nah, setelah diperoleh key-nya, maka siap untuk digunakan untuk melakukan enkripsi. Untuk enkripsi, dalam hal ini message yang digunakan adalah 88 contohnya. Maka enkripsinya adalah C sama dengan 188/7 mode 187. Diperoleh hasilnya adalah 11 hasil enkripsinya atau ciphertextnya. Kemudian dilakukan dekripsi dengan menggunakan private key, itu 11 pangkat private key, yaitu 23 mod 187, maka diperoleh hasilnya adalah 88. Dan dengan demikian terbukti bahwa hasilnya sama. Kalau salah berarti terjadi kesalahan ya. Kalau tidak sama maka terjadi kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di RSA ini melakukan exponentiation yang dalam jumlah besar, maka perlu suatu metode untuk melakukan penyederhanaan atau cara penghitungan yang lebih sederhana. Jadi bisa menggunakan square and multiply algorithm. Jadi adalah algoritma yang cepat dan efisien untuk melakukan eksponensiasi. Konsepnya adalah konsep dasarnya adalah secara berulang melakukan pengkuadratan atau pemangkatan, ya, pemangkatan squaring. Jadi sebenarnya berasal dari hasil perkalian nilai yang berpangkat gitu ya. Contohnya A pangkat P dikali dengan A pangkat R ya. Nah, ini sama dengan A pangkat P tambah R gitu ya. Kemudian A pangkat P dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah A pangkat P kali R. Nah, kemudian ini dimasukkan dalam algoritma square and multiply algorithm. Nah, kemudian juga bukan hanya memangkatkan, juga memultiplikasi atau mengalihkan dengan sesuatu bilangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian dia melihat pada binary representation pada eksponennya. Nah, ini kita akan cobakan. Jadi kita coba ini yang sederhana saja bilangannya yang tidak besar, karena ini untuk percobaan. Kalau besar nanti rumit kita menyelesaikannya. Kita ambil contoh 3/5 mod 7. Nah, ini kan sederhana sebenarnya bisa diperoleh. Ini 3/5 itu adalah 1, 2, 4, 3 dibagi 7. Nah, dibagi 7 itu adalah 3, 1, sisa 3 kali 4, 28, hasilnya adalah 5. Jadi 3/5 mod 7 itu adalah 5. Nah, kita akan coba cari dengan menggunakan square and multiply algorithm. Nah, pertama kita lihat exponentiation-nya. Exponentiation-nya adalah 5. Ya kan, diambil dari sini. Ya, 5. Nah, 5 itu dibuat dalam bilangan biner, yaitu 1, 0, 1. Nah, dari sini kita lakukan sesuai dengan algoritma dari square dan multiply algorithm. Jadi kalau ketemu bit 1, maka dia akan dipangkatkan dan dikalikan sebuah bilangan. Kalau dia ketemu bit 0, dia akan hanya dipangkatkan 2 saja, dikuadratkan ya square itu. Kalau 1 dikuadratkan dan dikalikan sebuah bilangan. Nah, kita mulai dari yang pertama, 1. Nah, 1 berarti 1 kuadrat ya, 1 kuadrat dikalikan, karena dia 1 kan kuadrat dan dikali 1 kuadrat kali 3. Nah, ini dimodulkan dengan 7 ya, 7. Kenapa 3? Karena ini tadi nilai yang dipangkatkan, sehingga hasilnya adalah 3 mod 7 ya, 3 dalam hal ini. Kemudian ketemu bit 0. Bit 0. Nah, dari sini sisanya ini yang dipangkatkan sekarang. Jadi kalau 0 hanya dikuadratkan saja, maka 3 kuadrat. 3 kuadrat mod 7 sama dengan 9 mod 7 sama dengan 2. Nah, kemudian ketemu lagi bit
ke bit 1. Nah, ini sisanya yang dipangkatkan, 2 pangkat dikuadratkan, kemudian dikali dengan bilangan yang dipangkatkan tadi yaitu 3. Nah, ini mod 7, maka menghasilkan 2 pangkat 2 4 kali 3 12, 12 mod 7, itu sisanya adalah 5. Nah, dalam hal ini kita lihat hasilnya sama dengan sini. Ya, inilah hasil eksponensiasi dan modulonya tadi. Ya, bisa juga menggunakan cara-cara yang lain seperti menggunakan Chinese-Remainder Theorem pada konteksnya, bisa juga digunakan dan cara yang lainnya. Tapi inilah salah satu yang bisa digunakan. Oke, kemudian generasi dari RSA key diulang lagi. Jadi pertama menentukan random number P kali Q, P dan Q, kemudian memilih E dan D, dan kemudian lakukan komputasi. Kemudian komputasi yang bilangan lainnya maksudnya. Kemudian nilai bilangan prima P dan Q. Ini buat persyaratannya, must not be easily derived from modulus n. Jadi jika diketahui n, itu tidak dengan mudah ditemukan P dan Q-nya. Jadi harus sulit ini. Sulit. P-nya berapa, Q-nya berapa, karena ini P dan Q rahasia. Kalau P dan Q sampai diketahui, maka attackers atau pihak lain dapat menemukan Vn-nya. Vn ini rahasia. Nah, dengan Vn ini maka bisa ditentukan D-nya, ya kan? Karena E diketahui, maka dengan adanya Vn maka D bisa diperoleh. Jadi ini harus sufficiently large, cukup besar. Kemudian typically guess and use probability test. Ini untuk menentukan nilai large itu dilakukan dengan perkiraan dan menggunakan percobaan probabilistik. Kemudian exponents A dan D adalah inverse. So use inverse algorithm to compute the others. Jadi menggunakan apa tadi, extended Euclidean algorithm. Nah, kemudian keamanan dari RSA itu dilihat dari 3 pendekatan ini, 3 serangan ini. Pertama menggunakan serangan brute force. Jadi pada saatnya brute force itu pasti akan berhasil, tapi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi invisible given size of numbers, jadi given time-nya waktunya yang dibutuhkan untuk komputasi itu sangat lama, sehingga masih dianggap aman gitu ya. Jadi secure karena waktu untuk melakukan brute force attack itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian mathematical attacks, ini based on difficulty of computing. Nah, kesulitan dari mencari komputasi Vn kan diperoleh dari P dan Q. Nah, factoring gini nih, factoring modulus atau factoring nilai dari n. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ini harus sangat sulit untuk dilakukan untuk mendapatkan faktor P dan Q-nya. Kemudian, ada juga serangan menggunakan timing attacks, menghitung waktu ketika melakukan enkripsi maupun melakukan dekripsi. Dalam hal ini melakukan dekripsi, sehingga ditentukan berapa panjang dari atau besar dari nilai decryption key-nya. Kemudian bisa diharapkan nantinya bisa ditebak D-nya berapa ditentukan, tapi ini sangat sulit untuk dilakukan. Nah, ini dia timing attack yang pernah dilakukan, tapi ini sekedar pengetahuan saja, jadi tidak perlu diperdalam. Jadi memang timing attack dikembang pada tahun 1990, mengeksploitasi timing variation operation, karena setiap operasi itu waktunya berbeda, sehingga ketika masukkan nilai sekian hasilnya berapa, jadi secara statistik dikumpulkan datanya. Nah, kemudian nanti ketika ada yang waktu yang sama, maka bisa diperkirakan, oh ini kira-kira key-nya apa.
Kemudian countermeasures-nya adalah menggunakan constant exponentiation time. Ini udah ada countermeasures-nya juga, digunakan waktu dekripsinya itu sama untuk setiap nilai key-nya ya. Kemudian dengan cara menambahkan random delays, jadi tambahkan random delays. Kemudian ini dia kalkulasinya. Oke. Ini berarti sama, maka tambahkan nilai random. Oke. Ya, dan dengan demikian kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip dari public key cryptography. Kemudian juga kita sudah mempelajari RSA, algoritma SSA, implementasi dan security-nya, keamanannya. Baik, sekian materi terkait dengan public key cryptography dan RSA. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian materi kali ini. Selamat belajar dan salam sehat buat kita semua.